Assalamualaikum, jumpa lagi dengan podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat hot bagi warga negara Indonesia di Arab Saudi, yaitu tentang visa ziarah. Untuk itu kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Kang Saifuddin. Apa kabar Kang Saif? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sabahun warahmatullahi. nur, sabahul wardi, sabahul full. Sabahal nur. Sabahal war. Sarapannya tokmiyah full kan? Rap ya. Kang Saif ini di KBRI Riyadh diamanahi sebagai KPW atau koordinator pelayanan warga gitu ya. Ini koordinator pelayanan warga ini dengan kata lain ini yang konsuler satu nih, bos konsuler. Kami bukan menganggap sebagai bos, tapi sebagai pelayan. Pelayan warga Karena ya. sayyidu qaumin fahuwa khatimukum. Siapa yang diangkat jadi ketua regu di situ jadi pelayan. Jadi pelayan, mantap. Jadi Siap, beliau ini melayani. juga selain juga koordinator pelayanan warga. Makanya koordinator pelayanan warga namanya ya. Betul. Jadi melayani. Makanya dalam bahasa Inggrisnya itu citizen services. Citizen service. Mantap. Pelayan warga. Nah, Kang Saif ini juga ini posting ketiga ya di sini ya. Alhamdulillah diamanai. Sebenarnya sudah Keempat bukan? tempat yang keempat. Tempat keempat. Pertama di Bahrain, Bahrain, di kedua Manama. di Jeddah, kemudian ketiga di Kairo Mesir, terus ke Riyadh lagi, balik lagi ke Saudi. Karena Saudi mantap. Cinta Jadi beliau Saudi. ini spesialis urusan Timur Tengah. Bahkan kuliahnya S1 dulu di Mesir ya, di Al Azhar. Iya, kebetulan dulu selesai pesantren tahun 95. Terus kita nyantri lagi di Al Azhar. Mantap. Jadi beliau Mesir. ini udah ngelotok lah Pak tentang Timur Tengah ini. Alhamdulillah udah sering main sepak bola futsal sama orang Mesir. Kurotul Walaupun Qadam. tinggi-tinggi ya. Oke. Kang Saif ini banyak permintaan nih di medsos kita. Kalau kita kunjungan ke daerah juga tentang visa ziarah. Ini karena banyak sekali ternyata warga negara kita yang itu datang ke Saudi menggunakan visa ziarah, tetapi dipakai untuk bekerja. Betul. Nah ini bisa dijelaskan visa ziarah ini apa sebetulnya visa ziarah? Iya. Kalau kita lihat dari terminologi ziarah itu kan bahasa Arab. Ziaratan zair. Ada zaro kalimat fi'il madinya orang berziarah. Ziarah itu menjadi kata bendanya. Kemudian ziaratan di tempat ziarahnya. Nah, berarti sebenarnya ziarah itu satu perjalanan yang sebenarnya hanya short time. Oke. Misalkan kita mau ziarah kubur, itu kan nggak mungkin dikubur lama-lama. Kita mau ziarah wali sanga, nggak ada tuh orang ziarah wali sanga berbulan-bulan. Oke. Nah, kemudian ziarah keluarga itu juga seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau dilihat dari visa yang ditulis ziarah sahsiyah, umumnya Sahsiyah. begitu. Sehingga seharusnya dia ziarah untuk bertemu dengan keluarga itu dan kembali lagi ketika visanya sudah selesai. Oleh karena itu ada banyak yang mensalah tafsirkan ziarah ini kemudian membebaskan dia dari apapun sudah sampai di negara itu ya terserah dia. Oke. Salah kaprah jadinya kan. Oke, jadi visa ziarah ini dibatasi dengan waktu yang sangat pendek sebetulnya ya. Nah, kalau di Arab Saudi ini kan kita bisa melihat model-model visanya tuh. Ya. Ada visa untuk diplomatik dinas, Oke, untuk ada pejabat. berapa jenis visa di Saudi ini? Setidaknya ada 7 visa ya modelnya. 7. Visa government, dinas dan diplomatik. Kemudian nanti ada juga visa untuk bisnis. Kemudian ada visa untuk haji umroh. Kemudian nanti ada visa visit sendiri, itu ada berbagai jenis. Visa visit untuk keluarga, misalkan teman-teman yang bekerja di sini. Kemudian mau memanggil keluarga kan visa visit. Ziarah juga namanya. Ziarah juga namanya. Oke. Kemudian ada visa visit yang diundang oleh orang Arab Saudi untuk ke sini. Nah, itu semua orang Arab Saudi mempunyai kesempatan untuk memanggil siapapun Dari seluruh dunia ya. Iya, melalui aplikasi. Ada di Kementerian Luar Negeri itu ada linknya di situ. Klik, kemudian dia mengisi paspor yang kemudian membayar. Besoknya udah bisa langsung berangkat, kan semudah itu ziarah itu. Oke. Jadi peruntukannya ziarah ini sebetulnya tidak untuk bekerja kalau begitu. Nah, kalau dilihat dari visa ziarah yang teman-teman Indonesia gunakan selama ini untuk bekerja itu kan salah. Karena di bawah itu tertulis ghairu sholihil amal. Ya, artinya tuh biar jelas ya. Tidak boleh digunakan untuk bekerja jelas. Oh. Ketika nyampe di sini untuk ziarah batasannya rata-rata kan 3 bulan. 3 bulan. Boleh diperpanjang sekali menjadi 6 bulan. Oh, bisa diperpanjang Bisa jadi ya? diperpanjang atau diperpanjang lagi sampai 2-3 kali. Itu Maksimal tergantung maksimal berapa
Yang saya tahu bisa diperpanjang sampai 3 kali. 3 kali. 3 kali, Tiga tapi kali 1 bulan, kali 1 tiga. bulan, 1 bulan. Oh, jadi misalnya pertama datang 3 bulan nih. 3 bulan diperpanjang menjadi untuk 4 bulan. Ya, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Oh, jadi maksimal 6 bulan. Iya. Oke, nah itu Bapak Ibu buat yang punya visa ziarah bisa dicek di paspornya masing-masing. Ada masa berlakunya hanya 3 bulan. Dan ada tulisan tadi apa? Ghairus sholih Lil amal. lil aman. Tidak untuk bekerja. Betul. Artinya itu bahasa Indonesia tidak untuk bekerja ya. Betul. Jadi visa ziarah tidak bisa dipakai untuk bekerja. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan visa ziarah bekerja, ini kan ada beberapa hal yang tidak bisa kita berikan pelindungan ya. Kalau misalkan dia menuntut gaji, emang kalau ziarah itu terus ada kontrak, kan umumnya yang kita dapatkan kasus masuk di KBRI itu 90% nggak ada kontrak sama sekali, walaupun itu kontrak antar personal, misal majikan sama dia bikin aja 1 lembar, itu sudah merupakan satu kontrak kuat sebetulnya, asal tanda tangan 2 pihak. Ataupun kontrak yang resmi itu kan di Maktab Amal ada standarnya, terlaporkan di Maktab Amal. Tapi untuk di Maktab Amal diwajibkan untuk punya iqomah. Oleh karena itu perbedaan yang punya iqomah dengan yang visa kerja misalkan ya, visa panggilan awal untuk kerja walaupun belum jadi iqomah, itu sudah harus bisa dikaitkan dengan kontrak. Kalau ziarah ya nggak ada kontrak karena cuma ziarah, cuma nengok kok mau kontrak. Oke. Nah terus bentar dulu deh. Kita itu Indonesia sudah ditutup kan untuk pengiriman tenaga kerja. Kaitan itu kan ada moratorium ketenagakerjaan sejak 2015, tidak ada pengiriman PMI sektor rumah tangga lah istilahnya ya, dia yang menjadi pembantu di dapur atau menjadi sopir, tukang kebun yang di rumah-rumah majikan, karena itu model kafalah fardiyah atau kafalah perseorangan. Oleh karena itu dalam rangka untuk membentengi, memberikan pelindungan kepada calon-calon PMI itu sekarang ada program SPSK yang sedang berjalan, 90% itu. Ya, Jadi karena tidak ada pengiriman tenaga kerja, jadi mungkin banyak yang berangkat ke sini dengan visa ziarah ya kalau gitu ya. Ya, itu bisa dibilang mereka menggunakan cara yang nekat karena itu unprocedural. Dari Indonesia sendiri juga sudah melanggar beberapa ketentuan. Satu, ketentuan tentang pemberangkatan unprocedural setelah moratorium 2015, berarti dia udah melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dong tentang pengiriman PMI sektor rumah tangga pada saat moratorium. Jadi tidak boleh. Jadi nggak boleh berangkat ke Saudi. Tidak boleh sama sekali karena sampai hari ini. Iya. Sejak 2015 sampai sekarang nggak boleh bekerja, ada pengiriman yang baru. Betul, karena dengan undang-undang kita harusnya itu kan ada satu PT atau PCTKI kalau dulu atau P3MI sekarang ini, kemudian dengan agensi di Arab Saudi. Untuk apa? Untuk memberikan verifikasi terhadap calon, kemudian verifikasi terhadap pengguna jasa, kemudian pelindungannya, ada kontraknya itu. Ada apa-apa juga agensi punya tanggung jawab tuh. Oh, jadi yang berangkat menggunakan visa ziarah ke sini untuk bekerja itu tidak melalui tahapan itu semua? Sama sekali, bahkan itu ada 7 syarat yang harus dilalui. Salah satunya juga misalkan dia harus ada rekomendasi dari Kemenaker daerah, Dinas Tenaga Kerja. Iya, kemudian sampai harus ada izin suami loh, orang tua wali atau siapa keluarganya. Kemudian ada surat dari kelurahan. Kenapa kalau ada apa-apa kan tetap misalnya ada yang 10 tahun, 15 tahun keluarganya udah nggak tahu kemana, misalkan ada yang pindah ke Jakarta kemana, akan kembali ke kampung kan ke kepala desa itu lagi, ada catatannya juga. Ada hak-hak yang tidak terpenuhi, kemudian dokumen nggak ada, minta surat dari mana? Dari kelurahan biasanya. Gitu. Nah kita kembali ke visa ziarah nih. Kalau sudah datang ke sini berarti tidak bisa dibuatkan iqomah berarti ya visa ziarah ini ya? Nah kita udah ketemu nih 1 bulan yang lalu sama Pak Dirjen Imigrasi di sini. Dirjen Imigrasi Saudi. Arab Saudi nih. Sampai kita nanya-nanya berapa sih jumlah orang Indonesia yang overstayer di sini gara-gara mungkin ziarah atau apa? Angkanya fantastis sekali tuh. Kita pikir kan cuma dulu bayangan cuma 50.000, 100.000 ya. Ternyata dari data 365.000 warga Indonesia yang ada di sini, menurut angka masuk menggunakan yang ada visa ya. Itu mereka yang sekarang dilaporkan lari dari sponsor atau dari majikan itu 191.000. 191.000 itu orang. Warga negara Indonesia. Itu yang kabur. Itu termasuk dari syarikah, termasuk dari perseorangan, maksudnya udah punya iqomah perseorangan kafil, termasuk yang ziarah ini.
Yang ziarah termasuk dari 191.000. Kenapa angkanya bisa sebesar itu? Fantastis. Karena dia 3 bulan misalkan kerja di majikan, kemudian tidak dibayar, kemudian dia tidak ada pelindungan dari polisi atau apa kalau ada itu karena nggak ada iqomah, sakit juga nggak diterima oleh rumah sakit negeri karena nggak ada iqomah. Asuransi ya, nggak Majikan bahkan banyak yang meminta tolong malah teriak-teriak kepada KBRI, minta tolong dong, ini pembantu di rumah saya sakit stroke misalkan, ada kemarin gitu, minta tolong KBRI yang datang ke rumah sakit dan tolong dipulangkan. Lah siapa yang mendatangkan, siapa yang tanggung jawab ini? Kita balikkan lagi gitu. Kau yang memulai itu, siapa yang mengakhiri itu? Nah, Lagu dangdut itu. Kasihannya kan warga kita ini yang tertipu. Kalau Iya. dia punya iqomah, dia bisa diupayakan dengan model asuransi keluarganya orang Arab Saudi, Oke. karena dianggap sebagai tenaga kerja yang masuk dalam ranah kekeluargaan penyelesaiannya. Di luar yang misalkan kerja di syarikah, perusahaan-perusahaan atau dia orang skill ya, pasti perusahaannya punya asuransi semua dong. Betul. Nah kalau PMI ini sakit, kalau nggak ada iqomah terus nggak bisa masuk rumah sakit, ditanggung rumah sakit negeri gimana? Nah, ini kan juga salah satu persoalan yang besar di kita. Sampai saat ini ada sekitar 25 kasus seperti itu. 25 kasus. 25 kasus orang Indonesia yang kerja dengan visa ziarah kemudian sakit stroke ini. Sakit stroke, ada yang sakit ginjal, macam-macam. Majikannya berat untuk memulangkan, sehingga juga ini kita akhirnya tetap menuntut, kita sampaikan ke Kemlu, tanggung jawab majikan gitu, dan tetap bayar denda juga. Oke. Ini yang penting ada dendanya nih. Dendanya. Jadi bentar, denda ini denda karena apa? Melakukan Kalau mau apa? pulang. Kalau mau pulang. Kalau mau pulang. Kalau sudah lewat dari 3 bulan. Kalau sudah lewat dari masanya, 1 hari aja lewat. Itu sudah harus bayar tuh. 15.000 real nih, nggak kecil. 15.000 real. Kalau sekarang kurs rupiahnya 4.000 ya kayaknya kan. 60 jutaan berarti 60 juta, bayangin. Kalau PMI kuat bayar, mana bisa lah, kasihan mereka juga kan orang sampai berangkat ke sini itu ini 3 bulan kan masa berlakunya nih. Kalau tidak Betul, diperpanjang atau terlambat diperpanjang sebulan itu, 1 hari saja lewat 1 hari aja lewat. 15.000. Iya, dan majikan banyak yang dia menggunakan model-model cara belakang inginnya, datang ke KBRI, datang saat pelayanan di luar kota, kadang sudah bawa PMI-nya sama kopernya. Koper sama koper PMI-nya. baju. Bajunya semua. Terus bilang, nih tolong dipulangin KBRI. Lah, siapa yang datengin, siapa yang mulangin? Kenapa? Karena dia takut bayar 15.000 real. Dia datang udah ke Jawazat, ke imigrasi, ke Tarhil. Hanya dia satu pasalnya harus bayar majikan ini. Karena nggak mau bayar ke Nggak KBRI. mau bayar. Dia pikir kalau di KBRI gratis. Sebenarnya sama juga. Iya. Kita pulangkan lewat Tarhil misalkan gitu, kita buat surat, orangnya kita bawa bersama, majikannya mungkin sembunyi ya, nggak berani maju. Sebenarnya kepala mudir di Tarhil itu juga dia ngecas untuk pembayaran tagihan ini nanti. Ke siapa? Ke majikan ini. Okay. Jadi PMI-nya nanti membuat ikrar bahwa saya, tapi ini ada catatan lagi, kalau sudah visa ziarah, kemudian dia melewati masa ziarahnya, kemudian ditarhilkan melalui Ruhdenim ya, kalau di imigrasi di Indonesia tuh Ruhdenim. Ruhdenim itu apa, singkatan apa itu? Ruhdenim. Rumah detensi imigrasi. Ya. Okay. Nah, setelah dia melewati Ruhdenim ini, dia akan masuk blacklist. Ada yang menyatakan sampai selamanya nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. Ada istilah Arabnya itu ya? Balak huruf itu ya? Bukan, laihah sauda kalau ini. Oke. Min laihah di sauda, karena dia sudah masuk blacklist. Blacklist. Selamanya nggak bisa masuk ke Saudi. Menurut ketentuan begitu katanya. Oke. Kita pelan-pelan dulu nih. Tadi itu berarti visa ziarah tidak bisa dipakai untuk bekerja. Betul. Kalau untuk sekolah mungkin nggak? Sama aja. Sebetulnya kan kalau di Arab Saudi ini seseorang harus bekerja, tinggal, melakukan aktivitas sesuai dengan visanya. Visanya, betul. Kalau dia melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan visanya, itu sebenarnya sebuah pelanggaran. Tinggal apakah itu nanti diangkat sebagai kasus atau itu dianggap sesuatu yang ya kalau memang nasibnya baik nggak ketangkep gitu aja kan. Tapi kalau nasibnya dia misalkan ada kasus di kepolisian, kasus lain, ada pencurian, ada misalkan dia orang melakukan pemukulan ke dia, kriminal, dilapor polisi, polisi lihat, lah entum visanya apa? Lah sekarang antum bekerja apa, kan kedetek di situ. Oke. Ada Jadi catatan. visa ziarah tidak bisa dipakai untuk bekerja, tidak bisa dipakai untuk sekolah, tidak bisa diubah menjadi iqomah.
Tidak bisa diubah iqomah. Ini harus diulang-ulang, Syekh. Ini kita sudah Harus sudah diulang-ulang sampai ini. level yang paling tingginya di Arab Saudi, Dirjen Imigrasi. Hmm. Kami tanyakan, apakah bisa tuh 191.000 overstayer itu kalau misalkan balak tagoyub lah istilah dia. Apa tuh balak tagoyub atau huruf tuh? Balak huruf itu kan kalau dia visa amil, Visa kemudian bekerja. kafilnya melaporkan ke kepolisian bahwa pekerjaannya ini lari. Itu Supaya dia lepas dari tanggung jawab kalau ada apa-apa. Kalau balak tagoyub itu untuk orang asing yang datang ke sini dengan visa ziarah, karena dia bukan akad kerja di situ, dia cuma visit. Ya. Lo kok nggak ada di rumah saya hari ini, kemana nih? Balak huruf nggak bisa karena dia nggak bekerja. Itu Adalah artinya. pasal balak tagoyub. Oke. Tagoyub kan goib, hilang. Ya. Orang ini hilang kemana? Balak tagoyub dilaporkan Oke. hilang. Jadi 191.000 sudah pernah diajukan nih oleh Pak Dubes ya, oleh antum ke Dirjen Imigrasi. Bisa tidak dijadikan Ya. dibikinkan iqomah? Jawaban Kita Dirjen tanyakan Imigrasi begitu nggak bisa. Nggak bisa. Aturan di situ kalau memang sudah dia lepas melewati masanya, ya sudah. Nanti dipulangkan aja lewat tarhil. Tarhil tadi itu rudenim istilah kita. Oke. Tetap bayar. Jadi visa ziarah tidak bisa dibuatkan iqomah. Betul. Bahkan sudah dicoba berkali-kali nih ya oleh KBRI sampai ke Dirjen Imigrasi, jawabannya tidak bisa ya. Ya kita hanya menanyakan sifatnya, bukan untuk mencoba mengalihkan alih status karena itu hak masing-masing ya. Untuk mengalihkan kepada iqomah itu kan harus ada kafil, penjamin. Kafil harus datang ke Jawazat. Kan peraturan sampai saat ini untuk sektor pembantu rumah tangga atau non skill itu dia ketika akan pindah kepada kafil tetap harus ada persetujuan kafil yang lama. Oke. Yang ada kan yang Saudisasi sekarang ini, peraturan ketenagakerjaan yang baru ini kan hanya untuk sektor formal, yang bahwa dia boleh pindah nakal kafal kepada syarikah yang lain tanpa harus persetujuan syarikah sebelumnya. Tapi juga ada ketentuan, syarat-syarat berlaku. Misalkan syarikah pertama itu dalam kondisi pilot, syarikah pertama tidak membayar haji selama 3 bulan. Oke. Ada kejadian yang mungkin menyalahi aturan di dalam itu kemudian tidak ini. Bisa mereka tanpa syarikah. Oke. Tapi kalau untuk yang kafil, mau ke ujung dunia pun dicari kafil yang lama. Itu di sini. Jadi kalau menurut mereka, bahkan via Kemlu sini pun kita tanyakan gimana nih supaya pemutihan aja deh. Orang di sini juga mungkin ada yang mau kerja dan ada kafilnya, itu nggak bisa karena ketentuannya harus diputihkan. Ya artinya yang pertama, majikan pertama harus tetap setuju. Harus setuju. Solusinya pulang aja dulu kata dia gitu. Nanti kalau SPSK buka, melalui PIN itu, one channel system itu. Kang Saif, ini pertanyaan sejuta umat nih. Bukan 1-2 orang yang datang dari Indonesia ke Saudi ini untuk visa ziarah. Kalau sudah sampai sini, sudah sampai Saudi, sudah lewat masa 3 bulan misalnya, seperti yang tertulis di sana, terus ingin pulang, itu gimana caranya tuh? Ada denda, ada macam-macam tuh gimana? Prosedur untuk pulang tuh gimana dia? Ya upayakan kalau memang yang sudah terlanjur, saya tanda kutip korban ya ziarah Korban itu. ya. Karena banyak ditipu, udah bayar, dikasih fee 10 juta, dijanjikan dengan kerja yang enak, majikan pasti akan memberikan haknya sekian, ternyata juga nggak dikasih, kemudian pulang juga gampang, kapan aja. Ternyata kan enggak. Tidak kenyataannya setelah 3 bulan mau pulang, ada ibunya sakit, atau 2 tahun malah banyak misalkan ya ngadu, dan nggak dipulang-pulangin. Nah ini tetap harus bisa didorong oleh majikannya ini datang sendiri ke Jawazat, ke Tarhil. Majikan siapa nih? Majikan sekarang atau? Yang mendatangkan di lembar itu ada dulu namanya Sayyid Muhammad Muhtar bin Umar misalkan ya, nama misalkan nih. Misal. Salah satu majikannya. Di situ ada namanya Aminah binti siapa. Kemudian ziarah sahsiyah, solahiyah 3 bulan. Masa berlakunya 3 bulan. Kan harus dihitung, 3 bulan ini. Harusnya dia ngomong majikan, Baba, ini tamdid, perpanjang dong. Jangan sampai ketika saya pulang nanti masalah. Oke. Nah, kalau nggak ditamdid sudah pasti lewat seminggu atau 2 hari, aduh, pasti kena dibayar nih. Oke, Nah, jadi gitu kan. ini untuk yang ingin Tunda. pulang atau urusan itu lihat majikannya di mana. Untuk melihat nama tadi, nama majikan itu ada di visa ya. Iya. Ada di visa yang Ada di visa. ada Tapi di visa. sekarang ada model stiker baru. Ini saya nggak tahu gimana caranya di sini itu. Dulu ada namanya, sekarang hilang namanya. Tapi di oke. sistem nggak hilang.
Jadi disembunyikan, nggak ada namanya Muhtar Muhammad Muhtar itu lagi tadi. Oke. Cuma nama PMI-nya, ziarah, ini ghairu sholih lil amal, tidak bisa untuk bekerja, tapi nggak ada nama itu. Kalau di Nah, model lama ada Nah, namanya. nanti bisa minta di print out Ke ke Jawazat, ke imigrasi sini. Ke Jawazat. Jawazat di print out akan kelihatan juga di situ. Oke. Jadi kalau bisa ketika sudah sampai di sini minta tolong untuk di print out kan nanti kirim aja ke keluarga lah. Oke, terus? Indikasi kalau misalkan majikannya masih baik dan mau memulangkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan udah berlarut-larut, ya nanti bisa disampaikan ke keluarga keluhannya, nanti didata, dilaporkan sampai calonnya juga kita dorong. Oke. Itu kalau bermasalah ya. Kalau bermasalah. Kalau misalnya normal-normal saja nih, dia ingin pulang. Betul. Prosedurnya step by stepnya bagaimana? Ya tetap majikan, Tetap nanti majikan. Membayar denda 15.000. Toh dia ketika merekrut kan mempertimbangkan dengan ziarah itu, saya kalau rekrut sekarang 30.000, katanya kan gitu biayanya. Sekarang dia nggak ada biaya 30.000, why not dia bayar 15.000 untuk PMI-nya yang sudah terlanjur. Jadi siapa yang bayar 15.000 itu tagih ke majikannya? Iya, majikannya. 15.000. Kalau enggak nanti dilaporkan majikan tanggung jawabnya, bisa ke kepolisian, bisa nanti ke Kemlu gitu ya. Oke, nah kalau misalnya masih dalam belum habis masa berlakunya. Nah ini gimana? Ini kan dia belum expire visanya, masih 3 bulan misalnya. Ada pernah kita temui begitu tuh. Jadi namanya masih solih. Masih solih ya? Pas nyampe solih ini apa nih bahasa Indonesia? Solih itu masih berlaku kalau dalam bahasa Indonesia. Solih. Visanya masih berlaku visanya 3 bulan. Pada Januari dia berangkat misal, Maret tinggal 1 hari aja tuh. Cepat-cepat beli tiket. Kalau memang majikan misalkan nggak bisa untuk memulangkan atau kondisi apa darurat atau apa, segera, daripada nanti membayar 15.000 gitu, kasih pertimbangan ke majikan. Itu normal saja ya, tinggal beli tiket pulang, masalahnya tidak ada perlu denda, tidak perlu ada izin majikan juga sebetulnya. Itu sesuai aturan dengan ziarah itu tadi. Terminologi ziarah memang untuk 3 bulan. Jadi kalau misalkan nggak melewati 3 bulan pekerja, insya Allah nggak ada masalah dalam untuk exitnya, masuk lagi kan nggak masuk blacklist juga nanti dia. Betul. Itu. Ya banyak teman-teman juga yang menggunakan visa ziarah ini untuk misalkan riset, untuk mengaji dalam waktu yang sangat singkat, 3 bulan, 2 bulan, kan bisa juga tuh. Selain hanya untuk bertemu dengan keluarga, ada kemanfaatan visa ziarah ini yang bukan dalam pandangan kita untuk bekerja seperti itu. Banyak sekali. Bahkan di negara Arab yang lain itu juga banyak mereka yang menggunakan ini untuk misalkan promosi. Kalau misalkan mereka punya UMKM, mereka punya produk, mereka punya skill bahkan yang ahli batik atau apa. Kenapa dia harus kontrak kerja? Dia cukup menjadi narasumber, dia menjadi partnership dengan beberapa pengusaha. Makanya visa ziarah ini sebenarnya pintu untuk ke depan skill labor atau ahli-ahli dari Indonesia itu bisa datang ke Arab Saudi. Apalagi sekarang kan cepat pesawat ada setiap hari. Betul. Oleh karena itu dalam podcast yang sebelumnya pernah disampaikan dulu orang Indonesia itu benar-benar menjadi mercusuar tuh di Timur Tengah, ulama, tokoh, pemikir macam-macam. Iya, bagus, bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi citra kita nanti bukan hanya untuk yang menjadi pekerja begitu, tapi researcher orang Indonesia ini sudah ahli skill. Dan itu bisa menggunakan visa ziarah sebetulnya. Itulah selama masa berlakunya. Harapan kita seperti itu. Masa sekarang orang Arab Saudi sudah banyak yang belajar ke Asia macam-macam ya. Kemudian bisa menjadi teman di situ. Datanglah ke sini dipanggil oleh dia. Itu kan mekanisme ziarah sebetulnya. Itu yang betul seperti itu. Betul seperti itu. Tidak untuk bekerja menjadi kerja di rumahan yang tidak ada pelindungannya sama sekali. Karena kalau dalam 3 bulan dia memanfaatkan itu dengan baik, dia tidak melanggar ketenaga kerjaan, dia ada masalah dengan misalkan pengguna jasa, dia langsung balik aja. Kan gitu, dia punya kebebasan, bisa komunikasi, bisa jalan sendiri. Masalahnya kalau yang di rumah udah dikunci di rumah, hanya bisa keluar pada saat kalau diajak ke pasar gitu ya. Kemudian ada masalah dengan majikan satunya atau keluarganya, takutnya dengan tidak adanya pengetahuan yang baik tentang Arab Saudi, kemudian dibawa ke polisi, katanya anaknya dipok. Itu kejadian kemarin dengan ziarah, belum pernah ke Arab Saudi, belum pernah ke Arab, terus pok ke anaknya sakit, dibilangnya anak saya ini gara-gara ditepokin, sakit keras ini. Ini menjadi kasus besar juga. Jadi ini yang kita kaitkan bagaimana
visa ziarah itu bisa menimbulkan masalah besar ketika kita dalam kondisi tidak memahami kondisi setempat. Oke, seandainya nih ada warga kita, baik yang visa ziarah maupun yang bukan, itu dizolimi lah. Itu gimana cara prosedur pengaduan itu Betul. lewat mana saja tuh? Betul. Jadi di sini masalahnya ketika seseorang bekerja dengan visa ziarah itu kan masuk menjadi ranah kayak PLRT kalau dulu ya, PMI yang ada di rumah-rumah. Di rumah-rumah itu kan ada khususiyah atau privasi yang kuat sekali di Arab Saudi. Jadi ketika kasus terjadi misal pemukulan, ada bekas gitu ya, pernah ada di bibirnya sampai memar gitu ya, itu kan harusnya visum 1-2 hari supaya bisa dilaporkan ke kepolisian. Tapi kalau di rumah mau keluarnya kapan? HP-nya mungkin nggak dikasih, ya lapor ke tetangga, temboknya tinggi banget, mau lapor kemana? Mungkin ada keluarga majikan yang lihat, tapi juga dia nggak mau diadukan keluarganya dong. Ini kan juga complicated jadinya ya. Jadi bisa mengadu kemana itu? Ya itulah kondisi yang kita sampaikan, kita dalam posisi yang lemah. Ketika kondisi dengan visa ziarah masuk di dalam rumah-rumah itu. Oleh karena itu komunikasi itu hal yang penting. Jadi harapan misalkan sudah sampai tetap komunikasi keluarga, teman atau apa, kalau ada apa-apa cepat untuk bisa disampaikan informasi itu sehingga bisa nanti KBRI misalkan bisa membantu dalam kondisi misalkan pemukulan yang berat atau bahkan kemarin ada yang disiram atau tersiram, tapi menurut informasi tersiram minyak atau tersiram air panas sehingga melepuh. Ini kan harus menjadi kasus yang diselesaikan ke kepolisian kalau dia menuntut. Oke. Nah, Kang Saif, ini dampaknya apa nih bagi orang-orang yang tetap memaksakan diri bekerja padahal sudah tahu itu visa ziarah? Ya. Jadi kita sudah sering mengadakan sosialisasi, bahkan in personal. Kita ke beberapa teman-teman yang ada di daerah supaya pencegahan di hulu di daerah itu benar-benar kuat ya. Oke. Lebih banyak gitu di daerah karena banyak mereka yang sebenarnya menjadi korban penipuan kalau dalam catatan kami itu oleh calo yang memberikan iming-iming nanti di sana kayak di negara ini kok, padahal kita lagi moratorium ya. Jadi ketika nyampe di sini, kenapa saya baru tahu ketika tiba di sini ya, saya mau pulang setelah 2 tahun nggak bisa, padahal kuncinya apa, dia cukup majikannya harus membayar denda, datang ke imigrasi bayar denda baru dipilihkan tiket, exitnya dikeluarkan dari situ. Oke. Kuncinya kan di situ. Ya. Ada lagi yang melaporkan saya 2 tahun nih nggak digaji, minta tolong bagaimana untuk menuntut majikan saya nih. Kan seperti kita sampaikan kalau ziarah itu umumnya dan 99% nggak ada kontrak sama sekali. Kedua tidak ada iqomah. Yang ketiga, tidak ada namanya di Maktab Amal atau kantor ketenagakerjaan Arab Saudi itu menganggap ziarah sebagai satu kontrak yang bisa mereka fasilitasi. Oke, jadi dampak-dampak visa ziarah ini tidak bisa dibuatkan iqomah. Betul. Tidak dibuatkan kontrak kerja. Betul. Tidak dapat pelindungan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai tenaga kerja. Jadi kami sebagai pelayan warga, tapi kami juga sebagai tamu di Arab Saudi, bukan sepenuhnya kewenangan seperti kekuatan tangan malaikat, nggak bisa lah. Oke. Kami sebagai tamu juga harus punya tata cara mengikuti aturan setempat bagaimana untuk melaporkan persoalan warga kami. Nah, salah satunya ketika mereka menuntut hak kerja 2 tahun, 3 tahun, zero sama sekali nggak digaji. Kalau nggak punya kontraknya nggak bisa. Wah, repot dong. Ya, itu konsekuensi. Makanya hati-hati teman-teman yang mau berangkat pun agar melihatlah fakta yang seperti ini. Dan banyak teman-teman kita yang jadi korban, sayangnya kalau udah pulang ke kampung tuh mana mau menceritakan pahit-pahitnya, pasti manisnya. Bener nggak? Oke, terus visa ziarah juga nggak bisa dibuatkan asuransi ya? Nggak ada asuransi kesehatan yang kita sampaikan kalau misalkan nauzubillah ada yang sakit berat, kalau hanya sakit pilek beli obat di mana bisa. Tapi kalau sudah ada yang masih muda pun sakit stroke dan majikan tidak bisa membayar sampai 80.000, 60.000 di rumah sakit, dan itu kan argo akan berjalan terus karena tidak ada iqomah. Kalau ada iqomah, majikan mungkin bisa menyampaikan ini bagian dari keluarganya menjadi asuransi pemerintah Arab Saudi masuk rumah sakit negeri. Jadi ini juga menjadi masalah di teman-teman PMI kalau nekat dengan menggunakan ini faktor kesehatan, ya. Itu juga penting. Oke, terus sering sekali kita dibandingkan ya, kedutaan Indonesia di Riyadh ini dibandingkan dengan kedutaan lain yang banyak tenaga kerjanya. Kok kedutaan lain bisa
kenapa KBRI nggak mampu gitu. Itu gimana antum klarifikasinya tuh? Ya, mereka harus bisa melihat kalau kedutaan yang lain kan menggunakan pola pengiriman secara G2G atau B2B-nya jalan. Jadi antara pemerintahnya sudah mempunyai MOU untuk pengiriman. Oke. Mungkin untuk sektor formal, untuk sektor di rumah sakit, perawat, sebagainya. Atau memang ada di beberapa negara Afrika yang memang punya kontrak untuk pengiriman G2G langsung di bawah pemerintahnya sendiri. Nah, sementara Indonesia masih moratorium. Kan moratorium. Masih ditutup untuk pengiriman tenaga kerja. Pintunya ditutup kok masuk lewat jendela. Lah itu kan nekat. Berarti Sementara, ada risiko akan jatuh dari jendela yang lantai berapa. Iya, atau nggak bisa keluar karena nggak pegang kunci. Keluarnya pasti menggunakan pintu belakang. Karena pintu masuknya belakang. lewat jendela. Oh, oke. Sementara negara lain, Rudenim itu merupakan kami quote and quote sebut sebagai pintu belakang. Jadi dia pulangnya melalui pintunya tidak resmi. Kalau orang datang assalamualaikum melalui pintu imigrasi, pulangnya waalaikumsalam melalui pintu imigrasi. Ini kan ma'assalamah tapi melalui deportasi. Lewat tarhil. Tarhil itu mereka dibilangnya adalah orang yang deportan. Yang melakukan pelanggaran sehingga mereka harus dalam kata kasarnya harus dipulangkan, diusir bisa juga. Ya kata kasarnya. Iya itu. Nah ini terakhir nih saya. Antum ada pesan-pesan untuk pendengar podcast kita, baik bagi orang yang akan berangkat dengan visa ziarah atau mungkin yang sudah di sini, tapi apa yang harus dilakukan? Silakan saya. Ya, pertama yang paling utama tentunya kita sudah melakukan juga upaya kemarin ke daerah Jawa Barat malah ya. Kita akan upayakan lagi ke daerah yang lain supaya kita bisa menembus sampai ke RT, RW sampai ke kelurahan teman-teman di sana karena ada yang tidak paham bahwa moratorium ini masih berjalan. Tidak ada pengiriman ke Arab Saudi. Sehingga ketika ada calo yang bilang ayo berangkat ke Arab Saudi nanti gajinya besar gampang pulang, pasti itu akan pelanggaran. Pasti pelanggaran. Dan umumnya pastinya menggunakan visa ziarah ini. Dia tidak mungkin nggak nyebut akan menggunakan visa ziarah loh, kamu nanti cuma 3 bulan habis itu overstay. Nggak bakalan orang mau berangkat. Coba ini dibuka dan benar-benar teliti ya mungkin dilihat ya. Ketika akan berangkat ke negara Arab Saudi itu kerja sebagai apa? Kalau memang kerja sebagai perawat pasti menggunakan syarikah ke syarikah dari perusahaan ke perusahaan ada yang menaungi. Tapi kalau menjadi sektor rumah tangga, sopir di rumah, tukang kebun pasti menggunakan visa ziarah untuk masa-masa sekarang ini. Dan risikonya itu tadi. Kalau nggak digaji 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak akan bisa kita bersuara untuk meminta hak. Walaupun kita terzalimi, paling hanya di akhirat bisa nuntutnya. Tapi kan kita ini kan orang bekerja untuk mendapatkan uang. Terus bagaimana? Ya daripada 2 tahun nggak dapat apa-apa ngapain? Carilah solusi untuk bekerja di tempat yang sudah pasti ada pelindungannya, ada kepastian kontraknya, ada kepastian waktunya, dan bisa untuk pulang ke negara Indonesia juga dengan jalan yang benar, bukan untuk menjadi deportan. Kemudian yang kedua, untuk yang sudah berada di sini, sudah menjadi korban ya menurut pandangan kami, ya minta kepada majikan untuk mengupayakan kalau memang masih soleh, kalau tadi masih visanya berlaku, perpanjang dong. Sampai misalkan 6 bulan, 9 bulan dan bilang kami ini menjadi korban, tolonglah sampai masa setahun kalau ini pulangkan saja kami sehingga tidak menjadi deportan. Soalnya apa? Nanti kalau ada kesempatan umroh atau haji atau memang ada kesempatan terbuka lagi bekerja dengan pelindungan yang lebih bagus, kok masuk di blacklist? Wah, repot. Selamanya nggak bisa masuk Arab Saudi. Kami sering dikasih tahu sama orang imigrasi, tolong ya kasih tahu mbak-mbak yang kerja ini, mereka mungkin nggak tahu jadi korban. Karena setelah kami klik satu ini bahwa mereka masuk Laihatus Sauda karena dia deportan, ini selamanya nggak bisa masuk lagi. Padahal yang salah kan majikannya. Jadi kalau umroh pun haji pun itu dia, sulit ya? Itu dia. Karena sudah blacklist, pintunya nggak bisa masuk lewat pintu imigrasi manapun. Yang ketiga yang sudah ada di sini, kalau memang ada gejala yang sakit yang potensi berat, jangan sampai menunda-nunda untuk melaporkan baik ke keluarga maupun ke majikan supaya segera dipulangkan daripada nanti biayanya membengkak siapa yang akan tanggung jawab. Karena prinsipnya negara tidak mengambil alih tanggung jawab pribadi. Tidak bisa kemudian KBRI akan memberikan seluas-luasnya mau berobat apapun ditanggung negara. Di Indonesia aja menggunakan BPJS semua. Jadi ada syarat, ketentuan dan keterbatasan siapa yang bertanggung jawab sebagai sponsor secara aturan internasional, secara aturan di Indonesia pun dialah yang harusnya bertanggung jawab. Dan kita akan tuntut melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kepolisian, Kementerian Tenaga Kerja di sini kalau memang masih memungkinkan pintu melalui Kementerian Tenaga Kerja. Hak-hak PMI yang ada di sini ini.
Oke, terima kasih banyak Terima Kang kasih, Saifuddin. Ini sukses. penjelasan yang dinanti-nanti sejak lama oleh warga kita. Sama-sama. Dan kita mendapatkan informasi penjelasan langsung dari sumbernya yang terpercaya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu semua, para pendengar podcast Ahlan KBRI, itu penjelasan dari Koordinator Pelayanan Warga KBRI Riyadh, Bapak Saifuddin, tentang visa ziarah. Mau dengar apa lagi tentang podcast kita? Jangan lupa tulis di komen topik apa yang menarik untuk didengar berikutnya. Demikian dari Untuk satu mungkin tadi kita perlu memberikan nomor hotline ya, in case ada keluarga atau mereka yang membutuhkan bantuan, nanti bisa juga menghubungi melewat keluarga. Kemudian nanti bisa sampaikan ke Kemlu supaya apa? Kadang-kadang yang mereka kesini tidak ada data sama sekali. Banyak misalkan lapor namanya Sumiati nggak tahu tanggal lahirnya, nomor paspornya, iqomahnya. Jadi kami kayak seperti berjalan di tengah malam buta untuk menyelesaikan masalah. Tapi setitik lilin dari informasi apakah dari keluarga, dari mbaknya yang bermasalah, itu dikonfirmasi melalui Kementerian Luar Negeri nanti di Jakarta atau di Senaker di daerah. Itu fungsinya lapor dan tidak ada namanya tarif atau apa daripada meminta tolong kepada pihak ketiga atau apa yang mungkin meminta biaya macam-macam. Di Jakarta PWNI, Kemlu membuka, di Senaker membuka. Semuanya itu adalah ranah pelayanan kepada warga, sehingga tidak tersasar oleh calo-calo lagi. Sudah berangkatnya lewat calo, ada masalah lewat calo lagi. Kami harap tidak ada itu. Hotline KBRI siap, di Jakarta juga di Senaker Kemlu siap. Sip. Demikian itu pesan terakhir dari Bapak Saifuddin, Koordinator Pelayanan Warga. Jangan sampai kita terjebak pada percaloan gitu. Demikian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.